Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang kelompok 5 dari Soekarno dengan NIM 1552508, terus bisa Rifkin dengan NIM 1452502 dengan modul berikut dengan NIM 1252506. Di sini kami akan mempresentasikan permasalahan transmisi Toyota Fortuner di Indonesia dan Filipina. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu perbandingan penyelesaian masalah di dua negara, yang kedua perbandingan etika profesi di dua negara, yang ketiga perbandingan etika bisnis di dua negara, yang keempat tanggung jawab perusahaan, yang kelima dampak terhadap produk yaitu Toyota Fortuner, yang keenam dampak terhadap merek dagang yaitu Toyota, yang ketujuh akibat jangka panjang yang akan dihadapi produk maupun merek, yang ke-8 yaitu penanggung jawab permasalahan ini. Yang pertama, perbandingan penyelesaian masalah di dua negara. Untuk penyelesaian masalah di dua negara itu tidak jauh beda, malah mungkin sama, yaitu produsen produk ini yaitu Toyota Astra Motor menyarankan untuk pemilik Fortuner membawa produk mobilnya atau produk ke bengkel resmi atau dealer untuk dilakukan remap TCU atau ECU dan penggantian transmisi yang terbaru, yaitu untuk penyesuaian software, karena yang terbaru ini baru ditemukan bahwa yang bermasalah itu di software, hanya perlu penyesuaian, tidak perlu diulang ulang ataupun diganti transmisi. Masalah selanjutnya yaitu perbandingan etika profesi di dua negara. Untuk etika profesi dari Toyota Astra Motor sendiri itu sama diberlakukan, yaitu mereka bertanggung jawab terhadap masalah dengan memperbaiki sebisa mungkin, secepat mungkin, sebisa mungkin, seefisien mungkin, yang nanti masalah ini akan dibahas di poin keempat, yaitu tentang bentuk tanggung jawabnya seperti itu. Yang ketiga yaitu perbandingan etika bisnis di dua negara. Untuk etika bisnis di dua negara sebenarnya itu mungkin hanya di satu negara aja, yaitu Indonesia. Karena apa? Karena produsen tersebut berasal dari Indonesia, yaitu Toyota Astra Motor Indonesia. Jadi mungkin yang untuk dealer yang di Filipina pun mengikuti apa yang dilakukan di Indonesia. Tanggung jawab ini berupa agar di sebagaimana mungkin diatur sebagaimana supaya produsen yaitu Toyota Astra Motor ataupun konsumen tidak rugi terlalu besar. Dalam artian ini produk tidak dirikal, karena apa? Jika ditarik maka perusahaan akan merugi besar jika produksi itu ditarik. Sebagai gantinya konsumen mendapatkan garansi untuk penyelesaian masalah, baik itu untuk remap software, penyesuaian software ataupun penggantian unit transmisi. Kemudian yang ketiga tanggung jawab perusahaan. Yang keempat tanggung jawab perusahaannya. Di sini tanggung jawab perusahaan berupa perusahaan mengumpulkan konsumen yang telah membeli produk ini dalam suatu forum, di mana di situ perusahaan TAM sendiri, dari pihak TAM sendiri itu ikut di dalamnya, agar semua masalah yang terjadi dapat diutarakan. Konsumen yang merasakan itu dapat mengutarakan ke perusahaan, ke pihak perusahaan, dan perusahaan dapat mengupayakan pemecahan masalah, yaitu seperti yang di atas tadi, remap ECU, penyelesaian ECU sampai pergantian transmisi. Agar tidak terjadi miskomunikasi atau semuanya jelas. Jadi perusahaan sendiri bisa menganalisa masalah-masalah yang terjadi di produk ini. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Suprapno. Selanjutnya dampak terhadap produk. Produk di sini khususnya Toyota Fortuner dan Innova keluaran tahun 2016 akan mengalami penurunan harga yang jelas ketika produk ini dijual dalam keadaan bekas, dikarenakan peminatnya yang berkurang atau memilih versi sebelum atau sesudah produk keluaran ini. Jadi intinya di sini konsumen Fortuner dan Toyota akan
rugi jika membeli produk ini jika membeli produk ini, sehingga konsumen kurang berminat untuk membeli produk ini. Selanjutnya, dampak terhadap merek dagang. Konsumen menjadi ragu atau mempertimbangkan ketika akan memilih produk-produk dari Toyota. Merek dagang tidak berdampak terlalu banyak karena produk dari Toyota jarang mengalami catatan seperti ini sebelumnya. Jadi intinya sama seperti sebelumnya, konsumen akan menjadi ragu ketika ingin membeli Fortuner dan Innova. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lutfi. Ya, untuk akibat jangka panjang yang yang berpengaruh lah terhadap produk Alyo Toyota dan Alyo Innova ini ialah penyelesaian masalahnya yang akan memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan biaya yang tinggi, karena permasalahan tersebut itu seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman saya, bahwa pihak dari Toyota sendiri nggak mungkin melakukan recall dari produk ini, karena pihak Toyota juga beberapa kali menyanggah bahwa sebetulnya hanya edukasi dari pengguna mobil tersebut saat memindahkan gigi, terutama waktu ke gigi P, parkir, yang sering muncul suara keras. Dan untuk purna jual juga, produk ini juga akan berakibat cukup harganya akan jatuh, karena orang-orang udah mengerti bahwa produk Toyota Alyo Fortuner dan Alyo Innova ini keluaran tahun 2016 ini agak mengalami sedikit trouble atau masalah. Jadi ya penyelesaian masalah tersebut nantinya juga cukup rumit. Mungkin bisa next. Untuk penanggung jawab permasalahan ini sendiri ialah, kalau sebagai produsen atau yang produksi Alyo Fortuner dan Alyo Innova ini ialah PT Toyota Astra Motor Indonesia atau TAM. Dia yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah transmisi ini. Sebagai produsen, PT TAM menunjuk sebagai anak dari perusahaannya, yaitu PT TMMIN atau Toyota Motor Manufacturing Indonesia, sebagai induk atau membuat produk ini. Jadi di sini PT TAM Indonesia sendiri juga tidak berani melakukan recall, karena PT TAM Indonesia sendiri juga memiliki induk, yaitu PT TAM Jepang, yang mempunyai otoritas atau mempunyai kekuasaan penuh di Toyota Astra Motor. Mungkin itu dulu, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mungkin kalau ada yang mau berkomentar ataupun memberi saran, silahkan cantumkan di kolom komentar berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.